Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandra Vagina Sari. NIM saya 2019120006. Saya dari STIMIK Borneo Internasional Balikpapan ingin membawakan suatu PowerPoint presentasi dari materi 1 sampai materi 5 mata kuliah Komunikasi Bisnis. Definisi komunikasi bisnis: komunikasi berasal dari kata bahasa Latin yaitu communication, communico, communicare. Komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antara individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol, atau tindakan. Ada pula unsur-unsur komunikasi sebagai berikut. Sender, komunikator, berfungsi sebagai informasi atau informan. Komunikator harus mampu menyampaikan pesan dengan baik karena kemampuan si komunikator akan berpengaruh pada berhasilnya tidaknya suatu komunikasi. Skill yang harus dimiliki oleh komunikator adalah mampu menyusun pesan dengan baik, memiliki teknik bicara dan menulis yang baik, berwawasan luas, mampu mengantisipasi gangguan yang muncul. Ada pula message atau pesan, berfungsi sebagai informasi, berita atau ide yang ingin disampaikan oleh pihak komunikator ke pihak komunikan. Media atau saluran berfungsi sebagai saluran atau sarana yang akan digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Seorang komunikator harus mampu memilih media mana yang cocok dengan pesan yang akan disampaikan. Ada dua jenis media yang bisa dipilih, yaitu media personal dan media massa. Media personal itu seperti WhatsApp, berdiskusi melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, atau Messenger. Kalau media massa itu seperti radio, televisi, koran, dan majalah. Receiver komunikan: seorang komunikan harus memiliki kecakapan komunikasi yang baik. Selain itu, sifat dan pengetahuan yang dimiliki oleh komunikan juga ikut berpengaruh terhadap hasil komunikasi. Feedback atau umpan balik: dari feedback ini kita bisa melihat apakah komunikasi berjalan dengan baik atau tidak, apakah komunikator menyampaikan pesan dengan mulus, hingga apakah komunikan bisa memahami pesan yang disampaikan. Ada kedua dasar-dasar komunikasi. Rogers dalam Dewi, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain. Ada pula Purwanto, komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas komunikasi dapat dinyatakan efektif apabila membantu mengatur arus kerja, memperbaiki hubungan bisnis, meningkatkan citra profesional, dan memberikan berbagai manfaat lainnya, seperti pemecahan masalah lebih cepat, pengambilan keputusan lebih mantap, produktivitas lebih meningkat, arus kerja lebih maksimal, hubungan bisnis lebih kuat, bahan promosi lebih jelas, dan citra profesional lebih meningkat, respon stakeholder lebih meningkat. Karakteristik komunikasi yang efektif juga bisa diketahui seperti praktis, memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Ada pula faktual, berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan, padat, mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi, jelas, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Persuasif, mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang
pengirim inginkan. Proses dalam komunikasi itu juga ada 6 langkah, yaitu langkah pertama, pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Langkah kedua, pengirim menyandikan ide. Langkah ketiga, pengirim mengirim pesan. Langkah keempat, penerima menerima pesan. Langkah kelima, penerima mengartikan pesan. Langkah keenam, penerima mengirim umpan balik. Umpan balik juga perlu disandikan, dikirim, dan diartikan. Tujuan komunikasi di sini perubahan sikap atau attitude change, perubahan pendapat, perubahan pendapatan atau opinion change, perubahan perilaku, behavior change, perubahan social change. Bentuk dasar komunikasi pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Verbal itu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis atau lisan. Kalau komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Proses perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan. Proses perencanaannya tuh meliputi menentukan tujuan, menganalisis audiens, menentukan ide pokok, menyeleksi saluran dan media. 3 tujuan pesan bisnis itu memberikan informasi atau memberitahu tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain, melakukan persuasi atau membujuk kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan direspon sebagainya, melakukan kolaborasi atau bekerja sama bisnis antara seseorang dengan pihak lain. Analisis audiens merupakan proses pemeriksaan seluruh faktor atau objektif atau empiris yang berkaitan dengan komunikan. Audiens bisa individu atau organisasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan audiens dan memprediksi reaksinya terhadap pesan. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Ada pula bentuk-bentuk komunikasi. Ruang lingkup terjadi komunikasi dibedakan menjadi komunikasi internal, eksternal, formal, dan informal. Komunikasi internal itu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan. Kalau eksternal, pertukaran informasi terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Komunikasi formal, komunikasi resmi yang mengikuti rantai perintah dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Komunikasi informal, suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan mengabaikan hierarki organisasi. Komunikasi menurut kelangsungannya. Itu ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung yang dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga atau media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Kalau tidak langsung, proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Pesan diorganisasikan dengan baik bila kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan adalah sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Cara pengorganisasian pesan. Untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan 3 langkah, yaitu menetapkan ide atau gagasan pokok, mengelompokkan ide atau gagasan, memutuskan pola, pendekatan urutan gagasan. Mengelompokkan ide itu didukung oleh beberapa ide pendukung.
menyiapkan pesan yang panjang dan kompleks, membayangkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, menuntun penyampaian ide-ide secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Susunan suatu outline digolongkan menjadi ide pokok yang menjadi inti atau tema sentral pesan. Poin pendukung sebagai ide pendukung ide pokok, ilustrasi yang berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Memformulasikan pesan. Memformulasikan pesan adalah proses penyusunan naskah bisnis. Dalam penyusunan naskah untuk pertama kali yang perlu mendapat perhatian adalah menentukan gaya dan nada. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf untuk mencapai nada atau kesan secara keseluruhan. Pemilihan kata yang tepat itu menyampaikan pesan-pesan bisnis baik secara lisan maupun tertulis. Perlu diperhatikan hal-hal, yaitu gunakan kata yang familiar atau dikenal dan lazim digunakan dan sesuai dengan pendidikan dan pengalaman audiens. Pilihlah kata-kata yang singkat dan menyampaikannya pesan bisnis agar bisa dimengerti kepada audiens dan bisa langsung dipahami. Mungkin itu saja presentasi saya yang ingin saya sampaikan. Jika ada kurang atau banyak kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.